Selamat pagi semua, terima kasih kepada Bapak Bonda selaku dosen mata kuliah pemrograman dasar yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 4 untuk melakukan presentasi beserta teman-teman yang kami banggakan. Dalam presentasi ini, kita akan membahas materi Java Interface, Enum, User Input, dan Date. Baik, materi akan disampaikan oleh teman saya. Baik, materi yang pertama adalah Java Interface. Itu definisinya, Java Interface dalam Java adalah kerangka yang mendeklarasikan metode tanpa implementasi, dan kelas yang mengimplementasikannya harus menyediakan code untuk metode tersebut. Ini memungkinkan polimorfisme dan mendukung pewarisan ganda antar interface di Java. Lalu, kapan kita menggunakan Java Interface? Kita menggunakan Java Interface ketika ingin menentukan serangkaian perilaku atau kemampuan yang harus diimplementasikan oleh suatu kelas tanpa menentukan cara kerjanya secara spesifik. Interface sangat berguna dalam mendesain berbasis kontrak dan memiliki beberapa kegunaan utama, antara lain yang pertama memisahkan abstraksi dari implementasi, yang kedua mendukung polimorfisme, yang ketiga mempermudah pengembangan dan perluasan program. Lalu, apa keuntungan menggunakan Java Interface? Ada beberapa keuntungan dari menggunakan Java Interface. Antara lain, yang pertama, Java Interface memungkinkan kita mendefinisikan perilaku abstrak tanpa harus menentukan implementasinya, sehingga memungkinkan kelas-kelas yang berbeda untuk menerapkan interface tersebut sesuai kebutuhan. Yang kedua, dengan menggunakan interface, kita dapat memuat kelas-kelas yang berbeda yang menerapkan interface yang sama, dan juga memungkinkan kita memperlakukan objek-objek tersebut secara polimorfis. Ini berarti kita dapat menggunakan objek-objek dari kelas berbeda dalam koleksi atau metode yang mengharapkan interface tersebut. Yang ketiga, jika aplikasi kita besar dan membutuhkan modularitas, Java Interface membantu perilaku atau fitur ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil. Jika ada perubahan implementasi, kelas-kelas yang lain bergantung pada interface dan tidak terpengaruh selama kontraknya tetap sama. Lalu, implementasi interface. Pada program di kanan dijelaskan bahwa kelas car service saat ini menggunakan 3 objek mobil berbeda dan sangat bergantung pada kelas-kelas mobil tersebut yang hanya terhubung melalui metode drive. Ini bukan desain yang ideal, meskipun mobil yang bisa dikendarai setiap jenis seperti BMW, Mercedes, dan Porsche memiliki cara berkendara yang unik, sehingga metode drive seragam tidak cocok. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu enums. Enumeration di Java adalah tipe data khusus yang digunakan untuk mendefinisikan sekumpulan konstanta, nilai tetap yang tidak berubah. Setiap elemen di dalamnya enum bersifat final atau statik, artinya nilainya sudah ditentukan dan tidak bisa dimodifikasi. Enum yang sangat berguna untuk mempresentasikan data yang hanya memiliki beberapa kemungkinan nilai, seperti hari dalam seminggu, status aplikasi, dan arah mata angin. Kapan kita menggunakan Java Enums? Di Java, kita menggunakan enum saat kita mendefinisikan sekumpulan nilai konstan yang terbatas dan telah diketahui sebelumnya. Enum sangat berguna ketika suatu variabel atau parameter hanya boleh dimiliki beberapa nilai tetap yang telah ditentukan. Beberapa situasi di mana penggunaan enum sangat sesuai adalah yang pertama yaitu mendefinisikan kategori tetap, 2. Meningkatkan kejelasan dan keamanan kode, 3. Mempermudah penggunaan dan pemeliharaan kode. Selanjutnya, apa keuntungan menggunakan Java Enums? Ada beberapa keuntungan dari menggunakan Java Enums, antara lain yaitu yang pertama, ketika ada kategori yang spesifik dan jumlahnya tetap, misalnya hari dalam seminggu, bulan dalam setahun, arah mata angin, dan status seperti active, inactive, dan lain-lain. Dengan enums, kita memastikan hanya nilai-nilai yang valid yang dapat digunakan. Yang kedua, enum memberikan kejelasan tentang maksud dari nilai-nilai konstan yang diizinkan, misalnya
daripada menggunakan nilai integer seperti 0 untuk Senin, 1 untuk Selasa, dan lain-lain. Kita bisa menggunakan day-monday, day-study, dan seterusnya. Hal ini mengurangi kemungkinan kesalahan. Yang ketiga, dengan enum Anda dapat menambahkan metode konstruktor dan properti yang relevan ke dalamnya, sehingga kode lebih mudah digunakan dan dikelola. Misalnya, Anda dapat menambahkan deskripsi, warna, atau nilai lainnya yang terkait dengan setiap konstanta enums. Selanjutnya, implementasi. Yang pertama yaitu deklarasi enums. Level adalah enums dengan 3 nilai konstan, yaitu low, mid, dan high. Yang kedua, penggunaan enums dalam program. Di dalam kelas mains, kita menetapkan level dengan nilai level mid. Yang ketiga, switch case. Pada bagian switch case, kita memeriksa nilai level dengan menampilkan pesan yang sesuai berdasarkan nilai tersebut. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu input user scanner. Dalam pemrograman Java, seringkali kita perlu mengambil input dari pengguna, misalnya untuk menerima angka, nama, atau pilihan dari keyboard. Salah satu cara yang paling mudah dan umum digunakan untuk membaca input user di Java adalah dengan menggunakan kelas scanner. Kelas ini terdapat di paket Java Util dan memungkinkan kita untuk membaca input dalam berbagai tipe data seperti integer, double, dan string. Kapan kita menggunakan Java User Input? Kita menggunakan Java User Input dengan scanner di Java ketika kita ingin mendapatkan data atau informasi langsung dari pengguna selama program berjalan. Beberapa situasi yang sesuai untuk penggunaan scanner adalah yang pertama, memperoleh input pengguna. Yang kedua, mengambil data dalam format berbeda. Yang ketiga, program interaktif. Apa keuntungan menggunakan Java User Input? Ada beberapa keuntungan menggunakan Java User Input, antara lain, yang pertama, jika program membutuhkan data dari pengguna seperti angka, kata, kalimat, atau pilihan menu, kita menggunakan scanner. Contohnya adalah meminta pengguna memasukkan nama, usia, atau pilihan dalam menu. Yang kedua, scanner. Scanner mendukung berbagai metode untuk membaca jenis data berbeda, seperti next integer untuk bilangan bulat, next double untuk desimal, next line untuk teks satu baris. Jadi, scanner cocok untuk aplikasi yang memerlukan input variatif. Yang ketiga, yaitu pada program yang bersifat interaktif, misalnya kalkulator sederhana, kuis, atau permainan tebak-tebakan. Scanner memungkinkan program menerima input dari pengguna dan memberikan respon sesuai dengan input tersebut. Yang selanjutnya yaitu implementasi input user. Untuk menggunakan kelas scanner, buatlah sebuah objek dari kelas tersebut dan gunakan salah satu metode yang terdapat pada dokumentasi kelas scanner. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk materi selanjutnya adalah java.date. Kelas java.util.date digunakan untuk merepresentasikan tanggal dan waktu dalam format tahun, bulan, hari, jam, menit, dan detik. Objek dari kelas date menyimpan informasi tentang waktu tertentu dalam bentuk timestamp atau jumlah milidetik yang berlaku sejak 1 Januari 1970. UTC dikenal sebagai epoch time. Namun, meskipun sering digunakan, kelas date dianggap kurang fleksibel dan memiliki beberapa keterbatasan. Oleh karena itu, Java 8 memperkenalkan API atau arsitektur pemrograman interface waktu modern dengan kelas-kelas seperti local date dan local datetime. Meskipun demikian, date masih sering digunakan dalam banyak program untuk keperluan tertentu dan untuk kompatibilitas dengan kode lama. Lalu kapan kita harus menggunakan Java.date? Nah, kita menggunakan Java.date ketika perlu bekerja dengan informasi tanggal dan waktu. Baik untuk mencatat kapan suatu kejadian terjadi, menghitung selisih antara dua waktu, atau untuk menampilkan tanggal dan
dalam format waktu tertentu. Berikut merupakan beberapa situasi umum ketika date dan kelas-kelas terkait seperti local date time, dan kalender. Yang sering digunakan yang pertama, menangani tanggal dan waktu saat ini. Dan yang kedua, menghitung selisih waktu. Lalu apa keuntungan kita menggunakan Java Date? Ada beberapa keuntungan menggunakan Java Date, antara lain yang pertama, ketika program perlu mencatat waktu saat ini atau memberikan stempel waktu timestamp pada suatu kejadian seperti pencatatan login, pengiriman pesan, atau penyimpanan data. Dan yang kedua, jika kita perlu menghitung perbedaan antara dua waktu, misalnya beberapa hari sejak suatu tanggal tertentu, atau menghitung usia berdasarkan tanggal lahir. Lalu implementasi dari date tersebut. Nah, pada program di sebelah kanan ini merupakan program sangat sederhana dan berfungsi untuk menampilkan tanggal hari ini, yang berguna ketika kita hanya memerlukan informasi tanggal tanpa waktu dan tidak perlu menggunakan format yang lebih kompleks. Nah, ini bisa mengembangkan program tersebut lebih lanjut untuk menampilkan tanggal dalam format khusus atau menghitung selisih antara dua tanggal. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai beberapa konsep dasar dalam Java, yaitu interface, enum, input user, dan Java Date. Interface memungkinkan kita untuk mendefinisikan kontrak antar kelas sehingga memudahkan pengelolaan kode dan mempercepat pengembangan perangkat lunak. Enum memudahkan kita dalam menangani kumpulan nilai tetap yang terbatas, seperti status, pilihan, atau kategori, dengan cara yang lebih efisien dan terstruktur. Input user memberikan kemampuan kepada aplikasi untuk menerima data dari pengguna, yang sangat penting untuk interaksi dinamis dengan aplikasi. Java Date memungkinkan kita untuk bekerja dengan waktu dan tanggal yang sering dibutuhkan dalam aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan jadwal atau pengelolaan data temporal. Kami berharap materi yang kami sampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsep-konsep tersebut dan bagaimana penerapannya dalam pengembangan aplikasi. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Selamat pagi.